Hai pejuang SNBT, pada video kali ini kakak akan menjelaskan materi pengetahuan kuantitatif bagian bilangan. Nah, ini dia materi yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu ada garis bilangan, bilangan real, termasuk bilangan asli, bilangan cacah, bulat, rasional, dan irasional. Kemudian pembulatan angka, notasi yang diperluas, bilangan bertanda, plus atau minus, kemudian bilangan ganjil dan genap, lalu bilangan prima, kelipatan, dan pembagi, tes pembagian bilangan bulat, dan yang terakhir KPK dan FPB menggunakan faktorisasi prima. Oke, seperti yang kalian lihat ini, materi-materi bilangan ini sangat ringan sekali. Jadi kalian bisa mendengarkan pembelajaran kali ini dengan santai sambil makan-makan camilan atau menulis catatan ringan. Mungkin materi ini jarang keluar dari SNBT, namun merupakan konsep dasar yang sangat dibutuhkan pada materi-materi inti seperti aljabar. Oke, langsung saja yuk kita bahas. Nah, garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu garis dengan skala untuk melokasikan bilangan yang ditentukan. Contohnya, kita mau melokasikan titik A setengah, B akar 2, dan C 3,1. Nah, setengah kan 0,5 antara 0 dan 1, berarti ada di tengah-tengah sini A. B itu akar 2 sekitar 1,4, jadi tengah tapi condong ke 1 seperti ini. Dan yang terakhir C 3,1, berarti ada di 3 tapi lebih sedikit seperti ini. Ini C. Bilangan real adalah bilangan apapun yang bisa menjadi koordinat dari sebuah titik pada garis bilangan. Nah, contohnya titik A, B, C ini, karena bisa kita lokasikan ke garis bilangan itu sendiri. Ini namanya bilangan real. Setengah, akar 2, dan 3,1. Di dalamnya ada bilangan asli, adalah himpunan bilangan 1, 2, 3, 4, yaitu disebut juga bilangan hitung, yang berjarak sama besar pada garis bilangan tersebut. Nah, mengapa dikatakan bilangan hitung? Biasanya kita gunakan untuk menghitung, soalnya misalkan jumlah telur ada 8, nggak mungkin kan jumlah telur ada 8,5, atau jumlah pengunjung museum misalkan ada 129. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan asli dan bilangan 0, asli plus bilangan 0. Kemudian kalau bilangan bulat itu terdiri dari bilangan asli 0 dan juga negatifnya dari bilangan asli, misalkan minus 4, minus 5, minus 6, dan sebagainya. Nah, bilangan rasional adalah semua bilangan yang dapat dituliskan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B ketika B tidak sama dengan 0. Jadi bisa ditulis A per B, dengan A sama B itu bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya 2 per 3, 2 sama 3 ini kan bilangan bulat, 1 per 7, kemudian 4 ini soalnya bisa ditulis 4 per 1. Jadi kalau misalkan ada akar 9, itu kan bisa ditulis 3 per 1, ini juga termasuk bilangan rasional. Kak, berarti semua bilangan asli itu termasuk bilangan rasional? Iya, benar. Bilangan asli, bulat, cacah, itu juga termasuk bilangan rasional. Jadi kalau kakak gambar diagram Venn-nya, misalkan kotak ini adalah semua bilangan real, kemudian ini adalah bilangan rasional. Nah, di dalamnya bilangan rasional ini ada namanya bilangan bulat, kemudian dalamnya bulat ada cacah, terus ada bilangan asli. Nah, seperti ini. Jadi asli termasuk cacah, ya termasuk bulat, termasuk rasional. Kalau cacah termasuk bulat plus rasional, kalau bulat juga termasuk rasional. Seperti itu.
Oke, apakah 1,7 per 1,21 termasuk bilangan rasional? Nah, kita lihat dulu nih, apakah bisa ditulis berupa A per B dengan A sama B itu bilangan bulat. Nah, 1,7 itu kan 17 per 10 ya. Per 1,21 itu bisa ditulis 121 per 100. Jadi ini sama dengan 17 per 10 dikali 100 per 121. 17 kali 100 1700 per 121 kali 10 1210. Nah, 1700 sama 1210 ini kan bilangan bulat, jadi termasuk bilangan rasional. Nah, terus apakah 2,134 termasuk bilangan rasional? Nah, kita lihat dulu nih, bisa nggak kita ubah jadi A per B dengan A sama B bilangan bulat? Misalkan saja, kakak misalkan saja X itu sama dengan 2,134 dan seterusnya, berarti 1000X itu sama dengan, berarti komanya 3 angka di belakang koma ya, jadi 2134,134 dan seterusnya. Nah, kemudian kakak kurangin yang di belakang koma ini kan habis jadi 0, 134 seterusnya dikurangi 134 dan seterusnya, jadi ini koma 0. 2 dikurangi 2134 berarti minus 2134. 1 dikurangi 1000 jadi minus 999X, sehingga X nya sama dengan min 2134 per min 999, jadi X sama dengan 2134 per 999. Nah, ini kan juga bilangan bulat ya, 2134 sama 999, berarti ini termasuk bilangan rasional. Nah, dari kedua contoh ini dapat kita simpulkan, misalkan bilangan desimal itu termasuk bilangan rasional jika yang pertama termasuk bilangan berhingga. Misalkan 1,7 sama 1,21 itu kan termasuk bilangan berhingga ya, itu termasuk bilangan rasional. Nah, jika desimalnya tak berhingga berarti desimalnya berulang. Contohnya 2,134 ini kan berulang, 134 kemudian nanti 134 lagi, kemudian 134 lagi. Nah, itu jelas termasuk bilangan rasional, seperti itu. Nah, sekarang bilangan irasional adalah bilangan real yang bukan bilangan rasional, namanya irrasional, berarti tidak rasional. Contohnya di sini akar 2, nggak bisa diubah jadi A per B bilangan bulat, akar 3, kemudian 7,12345 dan seterusnya. Nah, ini termasuk desimal yang tak berhingga ya, tapi nggak berulang, meskipun kita tahu nih, kita bisa prediksi nanti seterusnya 7, 8, 9, 10, tapi nggak berulang nih, nggak akan bisa kita kurangi jadi 0 seperti ini. Makanya ini termasuk bilangan irrasional. Ini tidak berulang. Nah, sekarang pembulatan angka. Contohnya, langsung aja ke contoh. Perhatikan bilangan 3817,429. Bulatkan bilangan ke persepuluhan terdekat. Berarti satu angka di belakang koma ini kan 4. Nah, belakangnya 2 kurang dari 5. Berarti kalau dibulatkan 3817,4. Gampang ya? Kalian mungkin sudah tahu ini. Kemudian bulatkan ke perseratusan terdekat. Perseratusan berarti 2 angka di belakang koma, 42. Belakangnya 9 lebih dari 5.
Kalau dibulatkan jadi 3817,2 nya ditambah 1 jadi 43. Keribuan terdekat. Nah, 3808 ini lebih dari 5. Jadi kalau ribuan terdekat tinggal 4000. Ratusan terdekat 3800, belakangnya 800 kan 1 ya, kurang dari 5. Jadi tinggal 3800. Yang terakhir satuan terdekat 3817, komanya koma 4, bukan koma 5. Kalau koma 5 nanti nambah 18. Jadi kalau dibulatkan 3817. Ini pelajaran SD, gampang sekali. Selanjutnya notasi yang diperluas. Tuliskan 728 dalam notasi yang diperluas. Jadi maksudnya notasi yang diperluas ini kita pisahkan antara ribuan, ratusan, puluhan, satuan, persepuluhan, perseratusan, dan seterusnya. 728 ini kan bisa kakak tulis 700 ditambah 20 ditambah 8. Nah, ini kan sama saja 707 kali 100 ditambah 2 kali 10 ditambah 8 kali 1. Atau bisa kakak tulis 7 kali 10 pangkat 2 tambah 2 kali 10 pangkat 1 plus 8 kali 10 pangkat 0. Seperti ini. Nah, kalau koma-komaan, misalkan 0,345, ini sama aja 0,3 tambah 0,04 tambah 0,005. Jadi ini sama dengan 3 kali 1/10, 4 kali 1/100, 5 kali 1/1000. Berarti 3 kali 10 pangkat min 1 tambah 4 kali 10 pangkat min 2 ditambah 5 kali 10 pangkat min 3. Ini sangat gampang sekali. Oke, bilangan bertanda plus atau minus. 0 itu bukan termasuk bilangan plus atau minus ya, netral 0 itu. Nilai mutlak sebuah bilangan adalah jarak suatu bilangan dari 0 pada garis bilangan. Contohnya kita misalkan nilai mutlak minus 3. Berarti jarak antara 0 ke minus 3. Nah, berapa di sini? 1, 2, 3. Sama dengan 3. Seperti ini. Berarti kalau 3 itu sama, jarak antara 0 ke 3 itu sama dengan 3. Makanya nilai mutlak kalau dikeluarkan kan jadi positif ya. Nilai mutlaknya min 7 jadi 7. Nilai mutlaknya 7 juga tetap 7. Oke, operasi hitung bilangan bertanda ini sangat gampang. Langsung aja kita coba hitung satu-satu. 5 dikurangi 3 kan 2, plus 4 6, plus 3 9, kurangi 7 2, kurangi 8 jadi minus 6. Nah, minus kali minus ini kan nanti jadi plus. Ini minus, minus plus minus, ini plus. Jadi langsung aja. 5 plus 3 8, 8 kurangi 4 4, 4 kurangi 3 1, 1 plus 7 8, 8 tambah 8 itu 16. Nah, sekarang perkalian. Nah, kalau bingung kita kalikan minusnya dulu nih. Minus kali minus plus, plus kemudian kali minus jadi minus, minus kali plus tetap minus, minus kali minus plus, plus kali minus minus. Baru kita kalikan angka-angkanya. 3 kali 2 6, kali 1 tetap 6, kali 2 12, kali 3 3 6, kali 5 jadi 180. Jadi minus 180.
Nah, di sini ada 0 nih, yang nomor 4. Bilangan apapun jika dikalikan 0 akan sama dengan 0. Nah, dibagi minus bagi plus jadi minus, 16 bagi 8 jadi 2. Gampang sekali. Catatan, dua bilangan dikatakan saling berlawanan jika memiliki tanda yang berbeda dan nilai mutlaknya sama. Kedua bilangan tersebut jika dijumlahkan hasilnya 0. Contohnya 3 dan minus 3. Beda tanda, satunya plus, satunya minus. Tapi kalau dimutlakkan sama-sama hasilnya 3. Ini kalau dijumlahkan 3 ditambah minus 3, ini jadi sama dengan 0. Berarti 3 sama minus 3 ini saling berlawanan. Nah, dua bilangan dikatakan saling berkebalikan jika perkalian dua bilangan tersebut hasilnya 1. Misalkan 7 dan 1/7. Nah, ini nanti kan 7 dikali 1/7, itu nanti sama dengan 1. Jadi misalkan ada soal gitu ya, diketahui dua bilangan saling berlawanan, berarti satunya plus, satunya minus. Kalau diketahui dua bilangan saling berkebalikan, berarti satunya A, satunya pasti 1/A. Oke, selanjutnya bilangan ganjil dan genap. Bilangan genap adalah suatu bilangan yang dapat dibagi 2. Kalau di aljabar dapat ditulis 2K, di mana K itu bilangan bulat. Kalau bilangan ganjil, suatu bilangan yang memiliki sisa 1 jika dibagi 2. Misalkan 3. 3 kalau dibagi 2 kan sisanya 1. Atau 7. 7 bagi 2 sisanya juga 1. Nah, ini biasa ditulis 2K plus 1 atau bisa 2K min 1, di mana K merupakan bilangan bulat. Oke, di sini sifat-sifatnya bilangan ganjil dan genap pada operasi hitung. Misalkan genap tambah genap, genap kurangi genap, atau genap kali genap, itu nanti hasilnya genap. Kalau ganjil tambah ganjil sama ganjil kurangi ganjil, hasilnya genap. Sedangkan perkaliannya ganjil kali ganjil, itu hasilnya ganjil. Nah, kalau selang-seling ganjil tambah genap, genap tambah ganjil, ini kan komutatif ya, jadi hasilnya sama ganjil. Perkalian juga komutatif, ganjil kali genap sama genap kali ganjil, hasilnya genap. Pengurangan ganjil kurangi genap itu ganjil, genap kurangi ganjil itu ganjil. Sebenarnya ini nggak usah dihafalkan ya, kan kelihatan terlalu banyak. Jadi kalau misalkan ada soal gitu ya, kita misalkan aja, oh kalau ganjil misalkan 3, kalau genap misalkan 4, kalau ditambah sama dengan 7, oh hasilnya ganjil, seperti itu. Atau dikali, hasilnya 12, oh genap. Jadi nggak usah dihafalkan. Oke, langsung ke contoh soal UTBK. Jika A kurangi B kali C plus D merupakan bilangan genap, manakah kuadrapel A, B, C, D berikut yang benar? Oke, coba kita perhatikan pilihan 1-4 ini. Bilangan yang A, ini 1, 2, 3-nya ganjil, tapi 4 aja genap. Kemudian bilangan yang B, semuanya ganjil semua nih. Ini semuanya ganjil. Terus bilangan yang C semuanya genap. Bilangan yang D juga semuanya genap. Jadi yang beda cuman A aja. Yang nomor 4-nya genap. 1, 2, 3-nya ganjil. Jadi jawabannya bisa 1, 2, 3 atau 4, atau bahkan 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, kita tulis dulu nih. Misalkan yang A ganjil dulu ya. Misalkan ganjil, kemudian dikurangi ganjil, dikali genap, ditambah genap.
Satunya genap dikurangi ganjil, kemudian dikali genap, ditambah genap. Nah, kalau ada pengurangan, perkalian, penjumlahan, berarti yang didahulukan adalah perkalian dulu. Di sini ganjil kali genap, berarti jelas genap. Jadi kalau kamu bingung, langsung aja, misalkan 2 kali 3, oh hasilnya 6 genap gitu, berarti ini hasilnya genap. Genap, ini juga genap. Ganjil kurangi genap, itu kan hasilnya ganjil. Ganjil tambah genap, itu juga hasilnya ganjil. Genap kurangi genap, hasilnya genap. Genap ditambah genap, hasilnya genap. Berarti jawabannya hanya 4 aja. Ini ya, bisa dipahami kan? Jadi nggak perlu ngitung satu-satu nih, 5 kurangi 3 kali 4 kali 2 plus 2 dan seterusnya. Oke, soal nomor 2 dari PKUTBK 2023. Diambil 3 bilangan secara acak dari 5 bilangan asli 3, 5, 7, M dan N. Kita nggak tahu M sama N nya. Apakah hasil kali ketiga bilangan tersebut ganjil? Nah, perkalian yang hasilnya ganjil itu hanya ganjil kali ganjil. Itu hasilnya ganjil. Oke, coba kita lihat pilihannya yang satu saja, M plus N ganjil. Penjumlahan yang hasilnya ganjil. Di sini ganjil tambah genap atau genap tambah ganjil sama aja. Berarti salah satu ini harus genap dong. Kalau misalkan ada satu genap aja, kemudian kita ngambil secara acak, bisa aja kalau yang terambil genap itu nanti perkaliannya pasti genap. Tapi kalau ganjil 357 misalkan diambil, itu hasilnya ganjil. Jadi belum tentu, belum bisa menjawab pertanyaan, belum cukup ya. Yang kedua saja, misalkan M kali N ganjil. Nah, kalau perkalian yang hasilnya ganjil, pasti M-nya ini ganjil, N-nya juga ganjil. Berarti 5 bilangan asli ini ganjil semua. Otomatis udah pasti berapapun bilangan yang diambil, 3 bilangan yang diambil itu perkaliannya pasti ganjil. Berarti 2 saja cukup. Jawabannya B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Oke, sekarang tentang bilangan prima, kelipatan, dan pembagi. Bilangan kelipatan dulu ya. Bilangan asli C merupakan kelipatan dari bilangan asli B jika terdapat bilangan asli A, sehingga A kali B sama dengan C. Kayak contohnya kelipatan misalkan 6. Nah, karena 2 kali 3 itu sama dengan 6, berarti 6 itu kelipatan dari 2 dan juga dari 3. Jadi 6 itu kelipatan 2, 6 itu juga kelipatan dari 3. Kelipatan persekutuan dari 2 atau lebih bilangan asli merupakan bilangan kelipatan dari tiap bilangan-bilangan tersebut. Misalkan kita mau mencari kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Kita cari kelipatannya satu-satu dulu. Kalau 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, dan seterusnya. Kalau kelipatan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan yang sama nih. Yang sama apa? Yang sama apa aja? 6 ini. Kemudian 12. Terus 18. Nanti kalau 20-nya diteruskan ada 24, 30. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Nah, sedangkan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, namanya terkecil. Berarti kelipatan persekutuan yang paling kecil. Nah, dari sini yang paling kecil adalah 6. Ini asal usulnya KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Oke, sekarang bilangan pembagi atau faktor. Bilangan A merupakan pembagi dari bilangan asli B jika terdapat bilangan C di mana A kali C sama dengan B. Jadi ini bisa kakak tulis jika B per A, pembagi berarti yang bagi ini sama dengan C. C ini bilangan asli. Contohnya, tentukan faktor dari 6. 6 ini kan bisa ditulis 1 kali 6. Ini sama dengan 6. Atau 2 kali 3. Sama dengan 6. Berarti faktor dari 6 otomatis 1, 2, 3, 6. Karena kan 6 bisa dibagi 1, hasilnya 6. 6 bisa dibagi 2, hasilnya 3. 6 bisa bagi 3, 6 juga bisa dibagi 6. Sekarang faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan asli merupakan bilangan pembagi dari masing-masing bilangan tersebut. Contohnya kita mau mencari faktor persekutuan dari 8 dan 12. Jadi kita mencari faktornya satu-satu dulu. Faktor dari 8, 1, 2, 4, sama 8. Kalau 12, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi faktor persekutuan dari 8 dan 12 yang sama dari faktor dari 6 sama 12 yaitu 1, 2, dan 4. Jadi 1, 2, 4. Nah, kalau FPB, faktor persekutuan terbesar dari 2 atau lebih bilangan asli merupakan faktor persekutuan paling besar. Namanya juga terbesar ya. Jadi paling besar di antara tadi 1, 2, 4 yang paling besar adalah 4. Nah, sekarang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari 1 yang mana hanya memiliki 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2. 2 kan hanya bisa dibagi 1 dan juga 2. Terus 3. Hanya bisa dibagi 1 sama 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kalau bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari 1 yang mana memiliki minimal 3 faktor. Contohnya 4. Nah, faktor dari 4 itu 1, 2, sama 4. Ada 3 termasuk bilangan komposit. Terus 8 dan 12 ini juga termasuk bilangan komposit. Nah, gimana kalau angka 1? Berarti angka 1 bukan bilangan prima juga bukan bilangan komposit karena faktornya hanya 1 aja.
Terus faktorisasi prima. Faktorisasi prima suatu bilangan adalah himpunan bilangan prima sehingga hasil kali faktor prima ini akan menghasilkan bilangan tersebut. Misalkan faktorisasi primanya 12. Ini bisa kakak tulis 2 kali 2 kali 3. Nah, 2 sama 3 ini kan bilangan prima. Atau 2 kuadrat dikali 3. Nah, faktorisasi prima ini nanti akan digunakan untuk mencari KPK dan FPB menggunakan faktorisasi prima. Contohnya kita mau mencari FPB sama KPK-nya 8. Kita cari dulu faktorisasi primanya. 8 itu kan 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3. Kalau 12 tadi di atas ini ya. 2 kali 2 kali 3 atau 2 kuadrat kali 3. FPB faktor yang bisa membagi keduanya berarti. 2 pangkat 3 ini kan bisa kakak tulis 2 kuadrat kali 2 seperti ini. Berarti di sini 8 sama 12 sama-sama bisa dibagi 2 kuadrat. Sehingga FPB-nya 2 kuadrat sama dengan 4. Kalau KPK kelipatan, berarti yang kelipatan dari keduanya, 8 dan 12. Kita bisa tulis duanya kita cari yang pangkatnya tertinggi, 2 pangkat 3 kali 3. Jadi 2 pangkat 3 kali 3, 8 kali 3, 24. Ada cara lain, cara yang lebih cepat. Ini 8, 12. Nah, 8 sama 12 ini kan bisa kita bagi 2. Jadi duanya kakak bunderi karena sama-sama dua-duanya bisa dibagi 2. 8 bagi 2 4, 12 bagi 2 6. Nah, 4 sama 6 juga bisa dibagi 2. Kakak bunderi lagi. Jadi ini 2, ini 3. Kemudian bagi 2, hanya 2 aja yang bisa dibagi. Ini 1, ini 3. Jadi nggak dibunderin. Bagi 3, cuman 3 aja, 1, 1. Berarti di sini kalau FPB yang bisa membagi keduanya, berarti yang kakak bunderin ini 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sedangkan KPK berarti kita kalikan semuanya nih. Primanya 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Jadi lebih cepat dari sini. Oke, lanjut kita ke tes pembagian bilangan bulat. Suatu bilangan habis dibagi 2 jika angka satuannya bilangan genap. 0, 2, 4, 6 gitu ya. Nah, contohnya 30, kemudian 74, 86, dan seterusnya. Ini kan satuannya bilangan genap semua, 0, 4, 6. Suatu bilangan habis dibagi 10 jika angka satuannya 0. Contohnya 100. Kemudian 200 atau 370. Nah, yang belakangnya 0 ini pasti bisa dibagi 10. Nah, kalau bilangan habis dibagi 5 jika angka satuannya 0 atau 5, berarti yang di atas ini pasti bisa dibagi 5. 100, 200 sama 370. Atau sama contohnya 45, 75, 715, dan seterusnya. Suatu bilangan habis dibagi 4 jika bilangan 2 angka terakhirnya puluhan sama satuannya itu habis dibagi 4. Kayak contohnya 1328. Yang kita lihat hanya puluhan dan satuannya nih, bisa dibagi 4 pulang.
28 kan bisa dibagi 4 ya, sama dengan 7. Otomatis 1328 ini habis dibagi 4. Jadi logikanya gini, 100 itu kan bisa dibagi 4. Otomatis kelipatannya pasti dibagi 4. 1300 ini. 1300 kan 13 kali 100. Pasti bisa habis dibagi 4. Tinggal kita lihat yang puluhan satuannya. Apakah 28 ini bisa dibagi 4 atau tidak. Seperti itu. Nah, suatu bilangan habis dibagi 8 jika bilangan 3 angka terakhir habis dibagi 8. Contohnya 7104. Jadi yang kita lihat 104 ini. Coba kita lihat apakah 104 bisa dibagi 8. 1824 bagi 8 3. Berarti habis ya. Otomatis 7104 ini habis dibagi 8. Logikanya sama kayak yang habis dibagi 4. 1000 itu kan bisa habis dibagi 8. Jadi kelipatannya 7000 itu kan 7 kali 1000 itu pasti habis dibagi 8. Tinggal yang kita lihat ratusannya ini di sini. Terus suatu bilangan habis dibagi 3 jika jumlah digitnya habis dibagi 3. Kayak contohnya 171. Oke, kita jumlahkan digitnya. 1 tambah 7 tambah 1 ini sama dengan 9. Habis dibagi 3. 9 itu. Otomatis 171 habis dibagi 3. Selanjutnya, suatu bilangan habis dibagi 6 jika angka satuannya genap dan jumlah digitnya habis dibagi 3. Jelas ya? Kalau habis dibagi 6 pasti habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Habis dibagi 2 satuannya genap, habis dibagi 3 jumlah digitnya habis dibagi 3. Contohnya 102. 102 di sini genap. Jelas habis dibagi 2. Selanjutnya apakah bisa habis dibagi 3? 1 tambah 0 tambah 2 sama dengan 3. Habis dibagi 3. Otomatis 102 itu habis dibagi 6. Nah, kalau habis dibagi 9 sama kayak 3. Jika jumlah digitnya habis dibagi 9. Contohnya 5, 5, 8. Ini digitnya kalau kita jumlahkan 5 tambah 5 tambah 8 sama dengan 18. 18 kan bisa habis dibagi 9. Yang terakhir, suatu bilangan A, B, C, D, E, F, G habis dibagi 11 jika A tambah C tambah E tambah G dikurangi B tambah D tambah F itu habis dibagi 11. Contohnya misalkan 211.068. Nah, kita lihat nih. ACEG nya berarti 2 tambah 1 tambah 6. Ini 2 tambah 1 tambah 6 dikurangi 1 tambah 0 tambah 8. Ini 9 kurangi 9 sama dengan 0. Nah, 0 itu kan habis dibagi bilangan apapun kecuali 0. Otomatis habis dibagi 11. Jelas 211.068 habis dibagi 11. Seperti itu. Oke, langsung kita ke contoh soal UTBK 2023. Bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Nah, kalau habis dibagi 5 itu satuannya 5 dan juga 0. Kita lihat dulu nih. Yang satuannya 0 sama 5 kan ini. A sama C. Berarti otomatis bukan ya. Karena nggak boleh habis dibagi 5. Sekarang tinggal yang habis dibagi 3. Kita jumlahkan satu-satu digitnya. 1 tambah 2 tambah 6 tambah 8 tambah 9. 2 tambah 8 10. 1 tambah 9 tambah 10 sama dengan 10. Jadi 26.
26 tidak habis dibagi 3. Terus ini 1 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7. 7 tambah 1 tambah 2 10, tambah 4 tambah 5 jadi 19, tidak habis dibagi 3. Yang terakhir 2 tambah 2 tambah 6 tambah 7 tambah 7, 4 tambah 6 10, 17, 24 habis dibagi 3. Jadi jawabannya yang E. Gampang ini ya. Oke, langsung latihan soal bilangan. Nomor 1, KPK dari 48 dan 84 adalah, kita pakai cara kakak tadi, 48 sama 84 bisa bagi 2, berarti ini 24, ini 42, sama-sama bisa dibagi 2 lagi, ini jadi 12, 21, 12 masih bisa dibagi 2 tapi 21 enggak, jadi 6, ini tetap 21, bagi 2 lagi 3, 21. Nah ini sama-sama bisa dibagi 3, 1, 7, bagi 7, 1, 1. Nah karena ini dicari KPK jadi nggak perlu dibunderin ya, cuman kita latihan aja. Jadi KPK nya langsung aja, 2 nya ini ada 4, 2 pangkat 4 dikali 3 kali 7, berarti ini 4 kali 4 16 kali 21 sama dengan 336. Nah kalau FPP berarti 2 kali 2 kali 3 12, seperti itu. Nomor 2, jawaban dari min 23 bagi 0 adalah, nah tadi kalau 0 dikali berapapun tetap 0, dibagi berapapun juga hasilnya 0. Tapi kalau jadi pembagi 0 ini kan min 23 dibagi 0, itu tidak terdefinisi jawabannya. Oke, faktor prima terbesar dari 60, kita pakai pohon faktor 60 bagi 2 30, bagi 2 15, bagi 3 5. Terbesar jelas ya, berarti 5 jawabannya. Nah, nomor 4, bilangan manakah yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 8? Oke, yang habis dibagi 4, kita lihat dulu nih, puluhan sama satuannya aja. 01 ini kan jelas nggak habis dibagi 4, 22 juga nggak habis dibagi 4. Sekarang kita lihat yang habis dibagi 8, 256 kalau kita bagi 8, misalkan ini 3, berarti ini 24, 1, 16 bagi 8, 2, berarti habis ya ini ya, bagi 8 ini habis, berarti bukan. Kemudian 104 apakah habis dibagi 8? 1 kali 8 8, 24, ini juga habis ya dibagi 8, jadi bukan. Nah sekarang 68, kelihatan ya 68 itu nggak habis dibagi 8 tapi habis dibagi 4, jadi jawabannya yang E. Oke, nomor 5, manakah faktor prima terkecil dari 161? Paling kecil. Kita lihat dulu nih, bisa dibagi 3 nggak? 1 tambah 6 tambah 1 sama dengan 8, nggak habis dibagi 3. Ini jelas nggak habis dibagi 5 karena satuannya bukan 5 atau 0. Apakah bisa habis dibagi 7? Kita coba 161 bagi 7, 2, 14, 21 bagi 7, 21 bagi 7, 3, berarti habis ya.
Nah, udah, nggak perlu dicari lagi, kan kita nyarinya prima terkecil. 11 sama 37 meskipun nanti bisa dibagi, bisa membagi 161, tapi kan bukan yang terkecil gitu. Oke, sekarang nomor 6. Apakah N kurang dari 2,6 kalau misalkan diketahui nomor pertama N kurang dari 2,7. Nah, ini N kurang dari 2,7 kan bisa macam-macam, bisa 2,5 itu pasti kurang dari 2,6, atau bisa jadi 2,65 masih kurang dari 2,7 tapi lebih dari 2,6, jadi belum mencukupi. Nah, kalau N nya kurang dari 2,5 jelas ya, karena 2,5 sendiri kan kurang dari 2,6, jelas N nya kurang dari 2,6. Jadi pernyataan 2 aja cukup, tapi pernyataan 1 tidak cukup jawabannya. Nomor yang terakhir, jika N adalah anggota himpunan 30, 32, 35, 38, 39, 40, berapakah nilai N? Kalau misalkan diketahui nomor 1 aja, N adalah bilangan ganjil. Di sini yang bilangan ganjil ada 2, 35 sama 39. Kita nggak tahu yang mana, jadi tidak mencukupi. Kalau N adalah kelipatan 5, tadi yang kelipatan 5, apa yang satuannya 0 atau 5? Ini 30, 35, sama 40, ada 3, jadi nggak mencukupi. Nah, kalau diketahui dua-duanya, ganjil sekaligus kelipatan 5, ini nih, yang kakak coret biru sama merah sekaligus, hanya 1, 35, berarti cukup. Otomatis jawabannya kedua pernyataan bersama-sama cukup, tetapi tidak ada pernyataan yang cukup secara sendiri-sendiri. Yang C. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.